Ringkasan bab 5, motif, tujuan, dan masalah dasar ekonomi Islam. Kata, tujuan, materi kuliah. Pendahuluan, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang berkembang dari nilai-nilai syariah, yang berupaya memberikan solusi atas permasalahan ekonomi dengan pendekatan yang holistik, spiritual, dan berbasis keadilan. Berbeda dari ekonomi konvensional yang berlandaskan pada pendekatan sekuler dan rasionalistik, ekonomi Islam menjadikan keimanan kepada Allah SWT sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Bab ini membahas 3 aspek fundamental dalam ekonomi Islam: motif ekonomi, tujuan ekonomi, dan masalah dasar ekonomi. Ketiganya tidak bisa dipisahkan karena merupakan pondasi dari sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya sebatas pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bagaimana ia mengelola sumber daya dan mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan syariah. 2 pokok bahasan utama dalam ruang lingkup ini adalah: 1. Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi menurut Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana memperoleh rezeki yang halal, bermanfaat, dan berkah. 3 prinsip utama yang mewarnai ruang lingkup ini adalah: iman. Setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh iman kepada Allah. Muslim meyakini bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah, dan penggunaan sumber daya harus sesuai dengan syariatnya. Mengarahkan aktivitas ekonomi untuk kebutuhan seperlunya, tidak berlebihan, dan menjauhi sifat tamak. Ukhuwah, menekankan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam membangun kesejahteraan, serta menghindari persaingan destruktif. Penerapan prinsip ini juga termasuk menjauhi riba, maisir judi, dan garar ketidakpastian. Transaksi ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Zakat wajib ditunaikan sebagai sarana distribusi kekayaan. Akan berlanjut ke bagian 52, motif ekonomi Islam. 5. Tujuan ekonomi Islam, tujuan dan masalah dasar ekonomi Islam dalam format teks, lanjutan dari bagian sebelumnya. 6.2, motif ekonomi Islam. Motif ekonomi dalam Islam tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan material, namun sangat ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang atau masyarakat. Motif ekonomi menunjukkan alasan mengapa seseorang melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau berinvestasi. Dalam ekonomi Islam, motif ini dikategorikan menjadi 3 berdasarkan kualitas keimanan. 1. Motif ekonomi keimanan amat baik. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan, melaksanakan kewajiban kepada Allah, dan memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan seimbang. Mereka senantiasa menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. 2. Motif ekonomi keimanan kurang baik. Walau masih mengakui kewajiban kepada Allah dan kebutuhan hidup, namun mulai timbul sifat materialistik, egois, dan hanya berpikir rasional. Aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya diarahkan pada maslahah, melainkan keuntungan pribadi. 3. Motif ekonomi keimanan buruk. Murni berorientasi pada kekayaan, tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan menghalalkan segala cara, bahkan melanggar hukum dan syariat. Kesimpulan, semakin tinggi tingkat keimanan, semakin mulia motif ekonomi seseorang. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga kesejahteraan orang lain dan ridha Allah. 5.3. Tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak bertujuan mengejar kekayaan semata seperti dalam kapitalisme, melainkan mewujudkan falah, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh mencakup material dan spiritual, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Menurut pemikiran Chapra 2001 dan Al-Ghazali, tujuan syariah maqsid syariah menjadi landasan dan merumuskan arah ekonomi Islam. Tujuan tersebut meliputi: 1. Perlindungan agama, dien. 2. Perlindungan jiwa. 3. Perlindungan akal. 4. Perlindungan keturunan, nasl. 5. Perlindungan harta. Aktivitas ekonomi harus menjamin terjaganya 5 hal tersebut. Tanpa itu, kesejahteraan sejati tidak akan tercapai. Falah menjadi tujuan akhir yang tidak hanya bermakna kebahagiaan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Karena itu, umat Islam diajak untuk tidak hanya melakukan usaha duniawi, tapi juga menegakkan ibadah, seperti dalam adzan, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan keseruan. One Pop masalah dasar ekonomi Islam.
Berbeda dari ekonomi konvensional yang menganggap kelangkaan scarcity sebagai masalah pokok, ekonomi Islam menekankan pada masalah manusia, bukan sekadar keterbatasan sumber daya. Menurut Taqiyuddin, kelangkaan hanyalah gejala dari konflik tujuan hidup. Manusia mengejar dunia secara berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai akhirat. Ketimpangan muncul karena manusia berebut sumber daya dengan orientasi egois. 2. Keterbatasan kemampuan manusia. Ilmu, tenaga, dan waktu manusia terbatas sehingga tak bisa mengolah potensi alam secara maksimal. Allah memberikan sumber daya yang cukup, namun keterbatasan manusialah yang menyebabkan kelangkaan relatif. Distribusi sumber daya yang tidak merata. Perbedaan geografis, kemampuan, dan infrastruktur antar wilayah menimbulkan kesenjangan. Sistem distribusi yang buruk memperparah masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Implikasinya, ekonomi Islam harus fokus pada pengelolaan dan distribusi sumber daya secara adil dan efisien, bukan sekadar produksi yang masif. Sesama 5 pertanyaan dasar Islam. Ekonomi Islam merumuskan 5 pertanyaan mendasar terkait produksi dan distribusi barang jasa. 1. Apa yang perlu dikonsumsi? Hanya barang dan jasa yang halal dan bermanfaat. Bagaimana memproduksinya? Prosesnya harus sesuai syariat, tanpa riba, garar, ataupun kecurangan. 3. Kapan diproduksi? Waktu produksi tidak boleh melalaikan ibadah dan hak istirahat manusia. 4. Di mana diproduksi? Lokasi harus sesuai hukum dan memperhatikan dampak sosial lingkungan. 5. Untuk siapa didistribusikan? Distribusi harus adil, menghindari penimbunan, dan tidak boleh merugikan pihak lain. 5. Proses menuju falah. Untuk mencapai falah, ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat duniawi, 1. Manfaat material barang dan jasa, 2. Manfaat fisik psikis, manfaat intelektual, manfaat antar generasi, 5. Manfaat intergenerasi. Barang jasa yang halal, proses yang jujur, niat yang benar, dan moral Islami. Ketika keseimbangan ini tercapai, maka kehidupan yang penuh keberkahan akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Implikasi praktis dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Ekonomi Islam tidak hanya sebatas teori, tetapi harus dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu Muslim. Beberapa implikasi penting dari prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya antara lain. 1. Kepatuhan terhadap syariat dalam transaksi. Seorang Muslim wajib memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, garar, dan maisir. Ini mencakup aktivitas perbankan, jual beli, kerjasama bisnis, dan investasi. Sebagai contoh, seorang pedagang Muslim harus memastikan bahwa barang yang dijual adalah halal, serta harga dan timbangan adil. 2. Keseimbangan dalam konsumsi. Konsumsi dalam Islam bukan untuk memenuhi hawa nafsu semata, tetapi untuk menunjang ibadah. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan, wasatiyah, tidak boros dan tidak pelit. Distribusi kekayaan melalui zakat dan infak. Islam mendorong redistribusi kekayaan secara adil dengan mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial serta membantu kaum duafa agar bisa hidup layak. 4. Etika bisnis dan kerja. Dalam Islam, etika memegang peran penting. Kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap akad merupakan prinsip utama. Rasulullah SAW adalah teladan pedagang jujur dan profesional. Peran negara dan lembaga keuangan syariah. Negara memiliki tanggung jawab menjamin sistem ekonomi yang adil dan tidak memihak. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah harus menjadi instrumen pelengkap dalam menjalankan ekonomi sesuai maqasid syariah. Konsep kesejahteraan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari aspek spiritual, moral, dan sosial. Konsep falah menjadi keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya. Ciri-ciri kesejahteraan menurut ekonomi Islam. Tercapainya kebutuhan jasmani dan rohani, kehidupan yang tenang, penuh keadilan, dan bermakna. Tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan sosial, didapat dari usaha halal dan dikelola secara bertanggung jawab. Perbandingan dengan kesejahteraan kapitalistik. Kapitalisme memandang kesejahteraan sebagai akumulasi harta. Islam memandang kesejahteraan sebagai harmoni antara dunia dan akhirat. Masalah-masalah kontemporer dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga dihadapkan pada berbagai tantangan modern. Di antaranya,
Dominasi sistem ekonomi konvensional. Sistem kapitalis masih menjadi sistem dominan secara global, membuat implementasi ekonomi Islam berjalan lambat. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah. Banyak Muslim masih belum memahami atau belum percaya terhadap sistem ekonomi Islam. Kesenjangan distribusi kekayaan. Meskipun sumber daya melimpah, distribusi yang tidak adil membuat jurang antara si kaya dan miskin makin lebar. 4. Keterbatasan institusi ekonomi syariah. Banyak negara Muslim belum memiliki sistem keuangan syariah yang kuat, baik dari segi SDM, regulasi, maupun teknologi. 5. Globalisasi dan tekanan pasar bebas. Tantangan globalisasi membuat sistem ekonomi Islam harus bisa bersaing tanpa kehilangan nilai dasarnya. Strategi penguatan ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat berjalan optimal, perlu langkah strategis. Di antaranya, edukasi dan literasi ekonomi syariah sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan syariah. Revitalisasi lembaga keuangan syariah agar lebih inklusif dan efisien. Regulasi yang mendukung praktik ekonomi syariah secara komprehensif. Kolaborasi internasional antar negara-negara Muslim untuk memperkuat ekonomi berbasis syariah di tingkat global. Kesimpulan, bab 5 tentang motif, tujuan, dan masalah dasar ekonomi Islam memberikan landasan filosofis dan praktis dalam memahami sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai syariah. Kesimpulan utama dari bab ini adalah, ekonomi Islam memprioritaskan falah sebagai tujuan utama, bukan sekadar keuntungan material. Motif ekonomi ditentukan oleh tingkat keimanan seseorang. Masalah ekonomi dalam Islam bukanlah kelangkaan semata, tetapi konflik tujuan hidup, keterbatasan manusia, dan distribusi SDA yang tidak merata. Ekonomi Islam menuntut etik keadilan dan keberkahan, baik dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Untuk menuju falah, umat Islam harus menjalankan implikasi praktis dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Ekonomi Islam tidak hanya sebatas teori, tetapi harus dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu Muslim.